Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Are you fine today? I hope you always have a beautiful day in your life, and you have always good condition and vegetation. And let's us to open our book, yeah, about Pathway to English. Okay, I'm going to share for you all for this material. Jadi bisa dibuka ya. Kita teruskan pelajarannya. Untuk buku Erlangganya, kita ulas tentang kita akan menceritakan present, simple present. Bisa kalian buka untuk halamannya. Ya, ini page 42 ya. Halaman 42. Silakan dibuka halaman 42. Bisa disimak ya. Bapak akan membacakan teksnya. Read the following compliment card. Pay attention to the tenses. I am very grateful to have found a best friend like you. You are the best friend that anyone could ever ask for. You make me laugh and smile, comfort me when I'm sad, and always stay by my side. I can't thank God enough for bringing you to me all those years ago. I'm very lucky to have you as a friend. I would like you to know that there is someone who thinks about you, who needs you, who enjoys your company, and never forgets your birthday. Happy birthday, I love you. Nah, jadi ini adalah sebuah ungkapan ya, komplimen yang diberikan melewati giving cake atau sebuah ungkapan selamat ulang tahun. Nah, di situ kita bisa mengartikan ya. I'm very grateful to found a best friend like you. Ya, sangat berterima kasih ya mempunyai teman baik sepertimu. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, I'm very grateful, di situ memakai tensisnya memakai I am ya. I am very grateful karena di sini itu pakai subjek I, jadi pakai am. Terus di sini itu memakai adjektif ya. Kemudian you are the best friend that anyone could ever ask for. Kamu adalah teman yang baik, yang terbaik ya, yang mana bisa untuk yang mana siapapun bisa minta ya. Jadi dia termasuk teman yang bisa dimintai tolong. That could ever ask for. Yang maksudnya bisa dimintai mungkin entah bantuan atau apa. You make me laugh and smile. Kamu bisa membuatku tertawa dan senyum. Comfort me when I'm sad. Bisa menemani atau cocok ya, bisa membuat nyaman saat diriku sedih.
Kemudian and always stay by my side, dan bisa berada di sampingku. Saya tidak bisa berterima kasih saya tidak bisa mengucapkan terima kasih atau cukup berterima kasih kepada Tuhan yang telah membawamu terhadap diriku pada beberapa tahun. Jadi saking baiknya dia ya. I'm very lucky, saya sangat beruntung untuk mempunyai teman sepertimu. I would like you to know. Saya ingin kamu tahu ada seseorang yang berpikir tentangmu, yang membutuhkanmu, yang bisa menikmati your company dengan persahabatanmu, who enjoys your company dengan perusahaanmu ya. Kalau company itu bisa teman ya. Company, kalau company pakai company itu bermakna, kalau company ini bermakna teman, menemani. Kalau company tadi itu ya perusahaan apa ya, yang menikmati dengan perusahaanmu. And never forget your birthday, dan tak lupa tentang lahirmu. Happy birthday, selamat ulang tahun, aku menyukaimu. Nah, di sini adalah kalimat komplement. Oke, kita ulas ya, bagaimana sih cara membentuknya. Di sini types ya, singular, subject, I am, verb, present, you are, you verb, present ya. Contoh I am, I'm very grateful, saya sangat berterima kasih. Itu bisa misalkan I am a student, I am a singer, I am here, I am happy. Nah, situ ya. Karena nominal. Seperti yang dulu pernah kita bahas. I am, nah, itu berarti present. Kalau ini I verb, I plus verb berarti I love you, I study English, I drink water, I meet my friend, you play football, they misalkan they study together, atau we read books, dan lain sebagainya. Jadi ingat ya. Tapi ini untuk I ya, kalau I am. Kemudian you are the best friend. Nah, you are the best friend. Berarti ini kamu adalah teman terbaik. Berarti noun ya. The best friend. Kemudian you diikuti oleh verb. You make me laugh and smile. Nah, di sini tadi ya, you make me laugh and smile. Berarti ini adalah verb ya, yang kata kerja, kamu membuatku tertawa dan senyum. Nah, berarti di sini tuh memakai bentuk yang verbal ya. Kemudian it, he, she, atau is. Kemudian there is someone, ada seseorang. Nah, there is someone. Kemudian it, he, she, verb as atau as. Someone who thinks about you, seseorang yang berpikir tentangmu. Nah, jadi kalau memakai apa? Kalau memakai subjek he, she, it, berarti dia untuk subjeknya dia harus memakai is untuk yang nominal ya. Jadi untuk subjek nominal misalkan she is my
friend. Nah, she is my best friend. Berarti ini adalah yang nominal. Berarti misalkan kalau verbal, berarti kalau verbal di sini kan she studies. Nah, ini pakai studies karena subjeknya she ya. Tapi kalau subjeknya I am your friend. I am your friend. Nah, pakai I am ya. Kalau she ini kan satu jenis ya. Ini kan yang nominal. Tapi kalau ini yang verbal berarti kalau contohnya lain memakai subjek yang lain berarti kan they study English. Nah, jadi dia memakai tidak diimbui, tidak ditambahi apapun, dia study. Tapi kalau subjeknya she atau he ya atau he atau it ya ditambahi es ya. Atau ini pun sama subjeknya he atau it ya maka ditambahi. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Nah, ini untuk kalimat yang pernyataan positif. Ya. Kemudian kalau untuk pernyataan negatif, berarti kalau ini tinggal ditambahi yaitu not ya. Berarti gimana? She is not atau she isn't. Misalkan she isn't my best friend. Contohnya aja ya ini. She isn't my best friend. Tidak teman baikku. Ya. Kemudian kalau kalimat verbal ini berarti kalau negatifnya ini tadi yang untuk kalimat positifnya ya. Ini kalimat positifnya. Kalau ini adalah kalimat yang negatifnya gitu. Kemudian sementara itu yang ini kalau negatif berarti dia ditambahi don't atau does not ya. Misalkan yang she doesn't atau doesn't not ya. Saya singkat, she doesn't study English. Nah, kembali ke bentuk ke verb 1 karena sudah ada dasarnya. Tapi kalau ini they memakai they don't. You with they yaitu memakai don't ya. Kalau untuk verbal they don't study English seperti itu. Nah, she, he atau it studies English ini untuk pernyataan positif atau they study English untuk pernyataan positif. Kemudian negatif she doesn't study English untuk pernyataan negatif atau they don't study English. Nah, ini memakai doesn't kemudian verbnya kembali ke bentuk yang pertama study ya. Oke, ini untuk pernyataan positif, ini pernyataan yang pakai don't itu pernyataan negatif. Bagaimana kalau untuk kalimatannya? Nah, kemudian untuk kalimatannya berarti dia diletakkan di depan. Am I
Am I your friend? Am I your friend? Apakah saya temanmu? Bisa jawab, yes, you are. Atau, no, you aren't. Gitu ya, misalkan, yes, yes, you are. Yes, you are. Kemudian itu bisa dicontohkan. Is, depan ya. Is she my best friend? Is she my best friend? Apakah dia perempuan teman baikku? Ya, itu untuk pernyataan, untuk kalimat tanya ya, bukan pernyataan. Sorry. Ini bagaimana kalau ini? Berarti tinggal dibalik ya. Does she, kemudian verbnya, does she study English? Nah, does she study English? Jawabannya adalah, misalkan jawabannya yes, 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 she does. Nah, jawabannya no, misalkan jawabannya no, atau no, she doesn't. No, she doesn't. Nah, sama juga halnya, kalau misalkan memakai subjek they, berarti do they study English. Nah, do they study English? Berarti kalau jawabnya yes, 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 they, yes, they, yes, they don't. Yes, they do. Kalau misalkan negatif, berarti no, they don't. No, they don't. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya? Yaitu seperti tadi ya. Ini diulang-ulangi karena apa? Memang perlu diulang-ulangi ya, biar ingat. I'm your friend, she is atau he it atau it is my best friend. Kemudian she is not my best friend untuk negatif. Kemudian verbalnya, kemudian ini untuk kalimat tanyanya, am I your friend? Yes, you are. Misalkan ya, is she my best friend? Yes, misalkan. Yes, she is. Atau yes, she is. Misalkan no, berarti no, she isn't ya. No, she isn't. Nah, no, she isn't. Kemudian untuk bentuk kalimat verbal, yaitu yang diikuti oleh kata kerja, berarti she atau he atau it statis ditambah apa itu bukumu s atau es ya. Tergantung kalau kalimatnya akhirannya y, dan yang mana sebelum y itu berupa huruf konsonan, maka dia y-nya diganti i dan ditambah es. Contohnya study, yang sebelum y itu ada huruf d, yang d ini termasuk huruf konsonan atau huruf selain a, i, u, e, o. Kalau a, i, u, e, o itu adalah vokal, maka y-nya diganti i ditambah es. Studies. Tapi kalau y, sebelum y itu ada huruf vokal, misalkan kalimat ini ya, yang kalimat play, ya. Play berarti dia berubah menjadi place, ya. Kalau it, maka dia hanya ditambah s saja.
play jadi plays, karena sebelum Y ini ada huruf E, ada huruf A. Ya. Jadi bisa ditambahi apa? S. Ditambah S lagi, misalkan huruf yang akhirnya misalkan ini contohnya plural, they atau we. Ya, plural ini berarti artinya jamak banyak ya. Kalau kalau singular artinya satu, ya, tunggal. Maka ini contohnya misalkan they care, mereka peduli, we care, kita peduli. Nah, di sini misalkan subjeknya itu diganti she atau he atau it, maka dia berubah ya, maka dia berubah dan dia menjadi berubah care, karena itu subjeknya she, berarti berubah misalkan she tambah she cares, ya. She cares, peduli, ditambah s ya, karena mana tadi ya, ini patokannya patternnya it, he, she, it itu tambah s atau s, seperti itu. Misalkan dia cowok berlari, dengan cepat, he berlari, Inggrisnya adalah run, karena di situ he by s ya, he runs fast ya, he run fast, dia lari cepat, gitu ya. Oke, kita continue ya. Selanjutnya, halaman selanjutnya bisa disimak. Remember, the underlined words are in simple present. Jadi kalimat yang digarisbawahi adalah bentuk dari simple present. Ini ya. Nanti present tense. Simple present tense is used, ya, simple present tense itu digunakan talk about facts that are generally true or stay true for a long time. Ya. Example, you are the best friend that anyone could ever ask for. Jadi menceritakan ya tentang fakta secara umum ya, benar secara umum dan bisa berdurasi lama ya. Contohnya, you are the best friend, kamu adalah teman terbaik, teman baik that anyone could ever ask for, yang mana setiap orang pernah meminta ya untuk dia menjadi teman baiknya. Kemudian fungsinya itu yaitu lagi describe feelings and sense, mendeskripsikan atau feeling, perasaan dan rasa ya. perasaan sense dan rasa. Contohnya, I'm very grateful, saya sangat terima kasih. I love you, sense, ini bentuknya sense, saya menyukaimu. Nah, contohnya ini yang memakai I'm very grateful ya, karena dia memakai nominal ya. I love you ini memakai verbnya adalah love. Letters S ya, tambahan S is added passes, bases, catches, passes, mixes. Nah, LS itu bisa ditambahi ya untuk kalimat passes, kemudian itu ada apa? Bases ya, berdengung ya. Kemudian catch menangkap, passes mendorong. Kemudian mixes mencampur ya.
after a sound spelled as. Nah, ini bisa juga ditambah ya, itu yang intinya akhirannya, contohnya kalimat, misalkan kalimat kata-katanya wash. Wash ini kan artinya apa? Mencuci ya. Nah, akhirannya kan ada SH, huruf SH. Berarti wash ini kalau bertemu dengan salah satunya berarti she ditambah as berarti she washes gitu ya. Karena di akhirannya ada huruf ini alfabet SH. Nah, ada alfabet SH, makanya she washes. Jadi alfabet jadi yang ditambah as itu yang akhirannya ini apa tadi? CH, SH, X, Z, S, kemudian spell AS atau SS. Dan juga ini Bapak tambah ya, bisa yang akhirannya itu O ya. Misalkan he karena go ya. He go. Dia pergi. Tapi karena akhirannya O ditambah he goes to school. He goes to school every day. To school every day. Nah, dia pergi atau berangkat sekolah setiap hari. Nah, seperti itu. Jadi ada tambahan O ya, gitu. Kemudian a word with Y preceded by a consonant. The Y is changed to I and S is added carry, try. Carries, tries. Jadi kalau ini kalau tadi ya yang saya jelaskan, kalau akhirannya Y dan sebelum Y itu ada huruf konsonan, maka Y-nya diganti I ditambah ES ya. Misalkan di situ cry, artinya adalah menangis. Kan ketemu subjek si di cry. Nah, berarti gimana? Y-nya sebelumnya kan ada huruf R dan huruf R itu kan termasuk huruf konsonan, yaitu selain A, I, U, E, O. Nah, berarti Y-nya ini diganti dihapus, diganti I sampai AS. Cries, dia menangis. Ya, dia menangis. Atau he try, dia mencoba. Sebelum Y itu ada huruf R, maka Y-nya itu diganti I, berarti menjadi he tries. Seperti itu ya. Oke. He tries. Oke. Baiklah. Kemudian kita lihat ya. Complete the text with the simple present. Nah, ini bisa ditulis ya. Coba dikerjakan ini. Yang di garis bawah ini memakai simple present. Oke. Coba Bapak berikan waktu sekitar 3 menit ya, bisa ya. 3 menit untuk mengerjakan ini. Mulai dari sekarang.
Oke, 2 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Oke ya, kita bahas bersama-sama. Di sini ada memakai yakni auxiliary be atau bisa is, mr. Kemudian serve, kemudian ini be lagi, kemudian ini go, kemudian ini be, kemudian enjoy, kemudian increase. Nah, kita sebelum mengerjakan, kita melihat subjeknya dulu ya. Kemudian, oke, kita nomor 1. A thank you note, ya, a thank you note, ada sebuah ungkapan catatan terima kasih. Ini berarti memakai apa? A thank you note yaitu be-nya memakai is ya. A thank you note is an important polite courtesy, yaitu ungkapan tulisan terima kasih adalah hal penting ya, hal penting yang itu menunjukkan polite ya, polite courtesy ya, yaitu sopan santun. Kemudian it nah, berarti dia memakai it serves ya, it serves karena memakai it berarti tambah s ya, it serve ya. Hal itu bisa menyajikan atau melayani ya, sebagai bentuk a pleasant way to show your appreciation, yaitu sebagai bentuk pleasant itu maksudnya adalah hal yang menyenangkan ya. Itu bisa menjadi hal atau hal yang menyenangkan, to show your appreciation, untuk menunjukkan rasa hormat for something or someone, suatu hal atau seseorang. Writing a thank you note ya, menulis sebuah catatan terima kasih ya. Be berarti memakai
is, ya, is quick. Oke, is lagi. Is quick adalah menulis catatan terima kasih itu bisa suatu hal yang cepat. Easy task that can yield positive. Hal mudah yang mana menghasilkan ya yield positive result, yang bisa menghasilkan hasil positif ya. A simple thank you not go berarti berubah jadi goes ya. Baik ya. Goes. Ungkapan atau kata terima kasih yang simple ya, membawa a long way, ke jalan yang lama ya. Read this book and tell me that. Baca buku ini dan tell me, dan ceritakan padaku that I am right. Ya. I am. That I am right. Saya benar. Nah, ini. Thank you very much. Thank you so much for your book. Terima kasih atas bukumu. Kemudian, I berarti tetap ya. I enjoy. Nah, berarti tetap I enjoy. Biasanya I enjoy. Ya, I enjoy. Kemudian the book, saya bisa menikmati buku itu and agree ya tetap ya. And agree with you, dan bisa setuju denganmu, with you in the book about thanks you notes. Catatan terima kasih. I hope one day, saya harap suatu hari I will be able to return your compliment. Saya bisa membalas ya pujianmu. I have just come back from MTV. Saya baru saja kembali dari MTV and it is just taken. Dan itu baru saja diambil. Oke, is ya. Baiklah ya, itu ya intinya tadi present, yaitu memakai she, it is pakai verb as verb one ya, tambah es itu she, it, kalau tidak berarti I with they ya. Oke, baiklah ya anak-anak, cukup sekian, mudahan bisa dimengerti ya, bisa dipraktekkan dalam speaking, dalam tulisan, writing. Oke, baiklah, cobalah kalian untuk menulis sebuah thanks note ya, atau notice atau ungkapan terima kasih pada teman kalian ya. Kalian bisa mengarang hal apapun itu ya. Oke, memakai simple present. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.